Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu terus bertanya, apakah cukup ya cuma dengan ya percaya dan manggil nama Tuhan untuk benar-benar bisa disebut pengikutnya? Atau jangan-jangan ada yang jauh lebih dalam dari itu? Selamat datang kembali. Itu pertanyaan yang kadang suka kita hindari kan? Betul. Rasanya nggak nyaman, tapi sebenarnya ini pertanyaan paling fundamental buat iman kita. Banget. Soalnya kan gampang sekali kita kejebak dalam rutinitas rohani kan? Betul. Kita ke gereja, kita berdoa, mungkin aktif pelayanan. Di atas kertas kayaknya semua udah beres. Tapi jujur deh, seringkali ada perasaan aneh, semacam gap Gap ya? antara apa yang kita nyanyikan di gereja hari Minggu dengan cara kita merespons macet di hari Senin pagi. Antara amin yang kita ucapkan dengan kata-kata yang keluar pas lagi adu argumen sama pasangan. Gap itu yang mau kita obrolin. Kenapa ya seringkali ada jurang besar antara pengakuan iman kita dengan kenyataan hidup kita sehari-hari, apalagi pas nggak ada yang lihat. Makanya, misi kita hari ini adalah mengupas tuntas satu ayat yang menurut saya sangat tajam, bahkan mungkin sedikit menampar. Iya. Ayat ini maksa kita buat ngaca dan lihat lagi inti iman kita itu apa. Tujuannya sama sekali bukan buat menghakimi, tapi justru untuk menemukan makna sejati dari mengikut Kristus, yang ternyata lebih dari sekedar ucapan di bibir. Betul. Dan untuk itu kita akan fokus ke satu pernyataan Yesus yang sangat langsung dalam khotbah di bukit yang ada di Matius 7:21. Kita akan nggak cuma baca satu versi, tapi kita akan bandingkan beberapa terjemahan yang ada di sumber kita dan kita gali apa kata catatan tafsiran tentang maknanya. Oke, Anggap saja ini sesi kita ngaca bareng-bareng. siap. Oke, mari kita mulai bedah. Kalau kita jujur ya, gampang banget kita masuk ke mode autopilot Kristen. Kita fasih bilang Tuhan, Tuhan, hafal ayat-ayat Alkitab, tahu jargon-jargonnya. Tahu lagu-lagu rohani terbaru, tahu kapan harus angkat tangan, tahu kapan harus bilang amin. Semacam koreografi spiritual gitu. Persis. Saya pernah dengar cerita temen. Dia bilang, gue bisa merasakan hadirat Tuhan luar biasa pas ibadah hari Minggu. Rasanya damai banget. 15 menit keluar dari parkiran gereja, ada motor nyalip seenaknya, refleks semua nama-nama penghuni kebun binatang keluar dari mulut gue. Aduh. Cerita ini lucu, tapi sekaligus menakutkan kan? Itu menunjukkan betapa nyatanya jurang itu. Jurang antara siapa kita di hari Minggu dan siapa kita di sisa 6 hari lainnya. Dan inilah inti dari peringatan keras yang Yesus sampaikan. Yang bikin ini makin tajam adalah dia nggak ngomong ini ke orang-orang di luar sana. Dia ngomong ini ke orang-orang yang ngikutin dia. Oh, justru ke pengikutnya ya? Betul, yang duduk mendengarkan khotbahnya, orang-orang yang merasa sudah ada di dalam. Mari kita lihat teksnya langsung. Sumber kita menyediakan beberapa versi terjemahan, dan ini menarik sekali kalau kita bandingkan. Versi terjemahan baru, TB, yang biasa kita dengar bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalimat yang lugas banget. Sangat. Tapi coba kita lihat versi lain. Terjemahan Sederhana Indonesia atau TSI. Membuatnya lebih personal. Gimana bunyinya? Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, akan menjadi warga kerajaan Allah. Di sini ada penekanan pada penguasaku, hubungan personal. Oh, menarik. Tapi yang menarik lagi kalau kita lihat Alkitab versi Borneo, AVB, di situ tertulis, bukan semua orang yang memanggilku Tuhan akan masuk. Ini nuansanya lebih ke pengakuan status. Jadi coba lihat polanya. TB menekankan seruan publik, TSI menekankan hubungan personal, AVB menekankan pengakuan status. Tapi intinya sama. Pesan Yesus sama. Semua itu, mau seruan publik, pengakuan personal, atau penyebutan status, kalau cuma berhenti di mulut, itu nggak cukup. Wah, ini jadi lebih dalam ya. Artinya mau sespiritual apapun pengakuan kita, tetap ada syarat berikutnya. Dan dampak kalau kita abai, benar-benar terasa kan? Secara spiritual, ini bikin iman kita jadi dangkal. Banget. Kita jadi punya rasa aman yang palsu. Mikir kalau tiket surga sudah di tangan cuma karena kita aktif pelayanan atau ya sudah dibaptis. Kita sibuk mencentang semua kotak aktivitas rohani. Semacam checklist spiritualitas ya. Doa pagi, centang. Saat teduh, centang. Ke gereja, centang. Pelayanan, centang. Oke, aman untuk minggu ini? Betul. Dan secara emosional, ini bisa bikin bingung luar biasa.
Mungkin Anda pernah merasa, kok kayaknya saya nggak bertumbuh ya secara rohani? Stagnan gitu ya? Atau kenapa rasa bersalah ini nggak hilang-hilang, padahal saya sudah melakukan semua hal yang benar? Kita melakukan semua aktivitas yang seharusnya, tapi buahnya nggak terasa manis. Itu bisa menciptakan, disonansi kognitif yang sangat melelahkan. Betul sekali. Rasanya seperti kita sedang memainkan sebuah peran, dan kita takut kalau kita berhenti, orang-orang, bahkan Tuhan akan kecewa. Para teolog sering menyebut kondisi ini kekristenan nominal. Nominal. Kristen hanya sebatas nama atau status di KTP. Yang bikin ini sangat berbahaya seperti yang kita singgung tadi adalah target audiensnya. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, kepada kerumunan orang yang rela naik ke atas bukit untuk mendengarkan dia. Jadi ini bukan buat orang luar. Sama sekali bukan. Ini seperti seorang CEO yang memberikan peringatan keras, bukan kepada karyawan baru, tapi justru kepada jajaran manajer seniornya. Orang-orang yang merasa posisinya sudah aman. Jadi peringatan ini justru untuk orang dalam, untuk kita yang mungkin merasa sudah paling benar. Justru itu, bahaya terbesarnya adalah kita meyakini sesuatu yang nggak nyata tentang kondisi rohani kita. Ini seperti punya polis asuransi jiwa, tapi kita nggak pernah baca detail klausul di dalamnya. Oh, analogi yang bagus. Kita merasa aman karena memegang polis itu, tapi kita nggak sadar kalau ada syarat dan ketentuan penting yang ternyata kita abaikan. Yesus memperingatkan kita sedang membangun rumah iman kita di atas pasir pengakuan verbal tanpa fondasi perbuatan yang kokoh. Dan saat badai kehidupan datang, ya rumah itu akan ambruk. Tunggu dulu. Kalau seruan Tuhan saja nggak cukup, dan ayat itu bilang solusinya adalah melakukan kehendak Bapa, ini jujur kedengarannya berat banget. Iya. Reaksi spontan saya adalah, waduh, nambah lagi daftar PR yang harus dikerjain. Apa ini artinya keselamatan kita sepenuhnya bergantung pada usaha dan perbuatan baik kita? Apa kita harus jadi sempurna dulu baru diterima? Rasanya mustahil. Itu pertanyaan krusialnya, dan ini jebakan pemahaman yang paling umum. Banyak orang baca bagian pertama ayat itu dan langsung cemas, lalu baca bagian kedua dan langsung merasa terbebani. Benar. Mereka membayangkannya sebagai sebuah timbangan. Di satu sisi ada pengakuan, di sisi lain ada perbuatan. Dan kita harus menyeimbangkannya dengan sempurna. Nah, disinilah sumber kita, khususnya catatan tafsiran dari catatan Full Life, memberikan perspektif yang menurut saya benar-benar membalikkan logika. Catatan ini membantu kita memahami apa artinya melakukan kehendak Bapa tanpa terjebak dalam legalisme atau perasaan nggak akan pernah cukup baik. Betul sekali. Mari kita urai pelan-pelan karena ini adalah inti dari semuanya. Ada 3 lapisan pemahaman yang diberikan oleh catatan tafsiran ini. Lapisan pertama, dan ini fondasi dari segalanya, melakukan kehendak Bapa bukanlah cara kita membayar atau mendapatkan keselamatan. Jadi ini bukan transaksi ya, bukan aku berbuat baik maka Tuhan wajib menyelamatkanku. Mungkin kita udah sering dengar. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tepat, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini harus jadi titik berangkat kita. Keselamatan itu hadiah, bukan gaji. Jadi, melakukan kehendak Bapa bukanlah prasyarat untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi Justru respons alami kita setelah menerima hadiah yang luar biasa itu. Oke. Itu mengubah cara pandang secara total ya. Berarti perbuatan baik kita itu bukan akar dari keselamatan, Bukan? melainkan buah yang tumbuh dari akar itu. Persis. Dan itu adalah poin kedua yang ditekankan dalam catatan tafsiran. Ketaatan adalah buah, bukan akar. Akarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan yang sudah dimulai oleh anugerahnya. Oke. Ketaatan itu adalah respons syukur dan cinta yang wajar yang muncul dari hubungan itu. Catatan itu memang bilang kalau ketaatan adalah syarat yang tetap berlaku, tapi kalimat lanjutannya ini yang penting. Ketaatan itu sendiri adalah kasih karunia yang perlu kita doakan, terima, dan amalkan. Oke, jadi ketaatan itu buah, bukan akar. Saya paham teorinya. Tapi di dunia nyata, rasanya tetap seperti sebuah tuntutan. Bagaimana kita membedakan antara ketaatan yang lahir dari anugerah dengan yang lahir dari rasa takut atau kewajiban belaka? Garisnya terasa tipis sekali. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jujur, garisnya memang kadang tipis. Mungkin salah satu cara untuk melihatnya adalah dari motivasi internal kita. Motivasi, ya. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya melakukan ini karena harus supaya Tuhan senang dan gak marah? Atau apakah saya melakukan ini karena saya ingin membalas kebaikannya yang sudah saya rasakan?
Yang pertama lahir dari rasa takut, yang kedua lahir dari rasa syukur. Ini membawa kita ke poin ketiga dari catatan tafsiran yang menurut saya paling menguatkan dari semuanya. Yang mana itu? Bahwa kita tidak dibiarkan berjuang sendirian untuk melakukan kehendak Bapa. Sumbernya kita mengutip Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, bagian ini yang jujur awalnya bikin saya agak bingung. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau gitu, peran kita apa dong? Cuma duduk manis nonton Tuhan bekerja? Rasanya kok jadi pasif sekali? Pemahaman itu wajar. Tapi coba perhatikan preposisinya. Di dalam kamu, bukan tanpa kamu atau untuk kamu. Ini bukan tentang Tuhan mengambil alih setir mobil kita sepenuhnya dan kita pindah ke kursi penumpang. Lalu seperti apa? Ini lebih seperti Tuhan menjadi GPS super canggih sekaligus sumber bahan bakar yang tidak ada habisnya untuk mobil kita. Kita tetap yang harus memegang setir, menginjak gas, dan mengerem. Tapi arah yang benar dan tenaga untuk terus maju itu datang dari Dia. Ini bukan soal pasif, tapi soal kemitraan. Kemitraan. Saya suka istilah itu. Jadi bukan aku harus lebih kuat, aku harus lebih berusaha, tapi lebih ke Tuhan, ayo kita kerjakan ini bersama. Beri aku keinginan dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu hari ini, melalui diriku. Nah, itu dia. Ini pergeseran paradigma yang besar sekali. Dari sebuah beban yang harus dipikul sendiri, menjadi sebuah undangan untuk berkolaborasi dengan Tuhan. Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, ini adalah sebuah tarian yang indah antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Tuhan memberikan anugerah. Dia memberikan keinginan, Dia memberikan kekuatan. Tanggung jawab kita adalah merespons dengan iman, dengan berkata iya pada dorongannya, dan melangkah dengan tindakan. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Ini jadi kepikiran sebuah analogi deh, mungkin bisa bantu ya. Bayangkan hubungan antara seorang anak dengan orang tua yang sangat baik. Oke. Anak ini nggak cuci piring atau nurut sama nasihat orang tuanya, supaya dia diadopsi atau supaya dia bisa membeli cinta orang tuanya. Tentu tidak. Statusnya sebagai anak itu sudah ada lebih dulu kan? Tanpa syarat. Tepat sekali. Dia sudah jadi anak, bagian dari keluarga. Dia melakukan hal-hal itu karena cinta, karena hormat, dan sebagai bukti nyata dari hubungan yang sudah ada. Pengakuan dia, Papa, Mama, aku anakmu, menjadi nyata dan bisa dipercaya lewat tindakan sehari-hari. Yang menunjukkan dia menghargai hubungannya. Ya, pengakuan dan perbuatan jadi satu kesatuan yang utuh. Analogi yang sempurna. Karena itu menjembatani kedua bagian dari ayat Matius 7:21 yang kita bahas. Seruan Tuhan itu adalah pengakuan status kita sebagai anak. Pengakuan bahwa kita adalah miliknya. Oke? Sedangkan melakukan kehendak Bapa adalah cerminan hati seorang anak yang mengasihi bapaknya. Itu adalah ekspresi alami dari hubungan yang sehat dan sejati. Kalau cuma ada pengakuan status tanpa ada cerminan hati dalam perbuatan, ya hubungan itu sendiri patut dipertanyakan keasliannya. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sebetulnya arti semua ini untuk kita hari ini? Pesan dari Matius 7:21 ini ternyata bukan cambuk yang dimaksudkan untuk membuat kita putus asa atau merasa nggak akan pernah cukup baik. Bukan sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah cermin yang jernih yang mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Cermin yang nggak bisa bohong. Iya, cermin untuk melihat apakah iman kita sudah berakar dalam anugerah dan berbuah dalam tindakan nyata, atau jangan-jangan selama ini iman kita masih berhenti di bibir, di pengetahuan intelektual, atau sekedar di aktivitas gerejawi yang rutin. Maka dari itu, panggilan untuk Anda yang mendengarkan ini adalah coba berhenti sejenak dari mengukur kerohanian Anda hanya dari seberapa sering Anda ke gereja, seberapa banyak pasal Alkitab yang Anda baca hari ini, atau seberapa aktif Anda dalam pelayanan. Semua itu sangat baik dan penting, tapi itu bukan barometer utamanya. Lalu, apa barometer yang sesungguhnya? Mulailah melihat buahnya. Apakah karakter Anda sedang diubahkan? Apakah cara Anda memperlakukan pasangan Anda, anak-anak Anda, atau orang tua Anda semakin mencerminkan kesabaran? Wow! Apakah cara Anda menghadapi kolega yang menyebalkan di kantor, atau merespon gosip semakin mencerminkan kasih? Apakah ada integritas dalam pekerjaan Anda saat tidak ada yang mengawasi? Apakah ada kemurahan hati dalam cara Anda mengelola keuangan? Itulah barometer yang sesungguhnya. Buah roh ya, bukan aktivitas rohani. Tepat, karena aktivitas bisa dipalsukan, tapi karakter sejati akan selalu terlihat. Pertanyaan refleksi yang sangat menohok tapi juga sangat praktis.
Ini membawa kita kembali ke inti permasalahan kita. Karena pada akhirnya, kerajaan surga bukanlah tentang orang-orang yang paling fasih berbicara tentang Tuhan, melainkan tentang mereka yang hidupnya hari demi hari paling setia merefleksikan karakter Tuhan. Terima kasih. Itu benar-benar memberikan perspektif yang baru dan melegakan, sebagai bahan perenungan untuk Anda bawa pulang. Jika hidup Anda adalah sebuah buku, dan orang lain hanya bisa membacanya melalui tindakan Anda, tanpa mendengar satupun ucapan Anda tentang iman, kira-kira apa kesimpulan yang akan mereka tarik dari cerita itu? Apakah mereka akan menyimpulkan bahwa ini adalah kisah tentang seorang pengikut Kristus? Sebuah pertanyaan yang layak kita gumulkan, bukan hanya minggu ini, tapi setiap hari. Baiklah, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.